Halo teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan ringkasan dari buku The Making of Southeast Asia di bab 7 dengan judul Constructing One Southeast Asia. Jadi dalam buku ini pembangunan Asia Tenggara yang satu itu dimulai saat berakhirnya Perang Dingin, yang dimana Asia Tenggara adanya perubahan di dalam hubungan internasionalnya dan juga regional identitinya. Karena setelah Perang Dingin ada kejadian yang agak sedikit mengubah Asia Tenggara, yaitu dengan masuknya anggota baru di ASEAN dan juga bisa disebut juga dengan ekspansi ASEAN. Dan Asia Tenggara menjadi suatu simbol regional dinamis dan besar yang peaceful. Dan masa akhir Perang Dingin ini, ASEAN berhasil mengakhiri konflik antara Vietnam dan ASEAN dan juga berhasil melakukan terobosan pendamaian pasca invasi Vietnam, yaitu dengan melakukan diplomasi secara giat sehingga para pemimpin luar para pemimpin di luar wilayah Asia Tenggara maupun dalam wilayah Asia Tenggara ini menyebut ASEAN sebagai model atau bisa disebut juga dengan ASEAN Way, karena bisa menjadi contoh bagaimana mengatur masalah dalam regionalnya dan juga memecahkan masalah tersebut dan juga membawa identitas regional yang positif di dunia internasional. Namun di masa pasca berakhirnya Perang Dingin dan juga pasca Asian Financial Crisis, pasca itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Asia Tenggara, karena Asia Tenggara harus beradaptasi dengan perkembangan dari luar regionalnya seperti perubahan ekonomi global akibat dari Asian Financial Crisis dan juga dalam mengatur keamanan regionalnya. Selain itu, ada juga tantangan baru yang muncul yang harus dihadapi oleh Asia Tenggara, dan sebenarnya itu bukan suatu hal yang baru, karena ini merupakan masalah yang dikesampingkan dan terbengkalai selama Perang Dingin, yaitu hubungan intraregional kawasan Asia Tenggara, antara lain perselisihan teritorial antar negara dan juga perselisihan politik. Dan dari tantangan tersebut, ASEAN berusaha untuk membuat visi kawasan Asia Tenggara yang satu. Dan pembentukan visi Asia Tenggara yang satu itu merupakan tujuan yang sangat memikat imajinasi dan menarik perhatian para pemimpin dan politik kawasan untuk mendukung visi tersebut. Namun dalam mewujudkan visi tersebut, Asia Tenggara terdapat faktor penghambat yang diantaranya adalah: pertama, karena adanya ekspansi di kawasan ASEAN, yaitu bergabungnya member baru di ASEAN, yang diantaranya adalah Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Dalam masa bergabungnya member baru di ASEAN ini, ada terjadi penghambat, seperti yaitu di dalam Kamboja itu adanya penundaan atau perlambatan dalam masuk kawasan Asia Tenggara karena adanya konflik internal di Kamboja. Selain di Kamboja, di Myanmar juga adanya ketegangan dari kekuatan barat, terutama di Uni Eropa. Dan di negara Vietnam, yaitu adanya provokasi anti Cina dari Vietnam, sehingga bisa menjadi suatu potensi untuk memecah belahkan organisasi ASEAN ini. Yang kedua itu adanya masalah perselisihan bilateral dalam bidang maritim antar negara ASEAN, yaitu yang pertama itu Singapura dan Malaysia mengenai Pulau Pedra Branca. Yang kedua itu perselisihan Malaysia dan Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Yang ketiga itu perselisihan Thailand dan Malaysia atas hak lintas batas
Dan yang keempat itu perselisihan antara Malaysia dan juga Brunei atas wilayah Limbang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.